Silahkan kalau berjabat tangan. Nggak boleh bid'ah dan itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah. Jadi setelah sholat adalah zikir. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Pembahasan kali ini adalah tentang berjabat tangan atau bersalaman setelah sholat fardu. Untuk yang pertama, mari kita simak pandangan dari Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Ini perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para salafus soleh. Jadi mereka sesudah sholat tidak berjabat tangan kepada yang ada di kanan dan kirinya. Memang benar, dalam hadis Nabi disebutkan, ma min muslimani, tidaklah ada dua orang muslim, yaltaqiyani, yang saling bertemu, yatasofahani, lalu saling menjabat tangan, melainkan ghufira lahuma qabla ayatafarriqa, dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Jadi kalau kita berjabat tangan, dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Tetapi ini ada tempatnya jabat tangan ini. Di mana tempatnya? Saat bertemu, saat berpisah. Silahkan saat bertemu berjabat tangan, silahkan saat berpisah berjabat tangan. Adapun setelah sholat, tadi sudah ketemu di awal. Ketika masuk masjid, silahkan kalau mau berjabat tangan karena baru ketemu. Atau nanti sesudah selesai zikir lalu mau bubaran, mau pulang, silahkan kalau berjabat tangan. Karena memang disitulah tempatnya. Kita diajarkan ketika bertemu, bukan pada saat setelah sholat. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu saat pernah ditanya tentang berjabat tangan sesudah sholat. Pertanyaannya kepada beliau, apakah sunnah atau tidak? Jadi berjabat tangan sesudah sholat itu sunnah atau tidak? Jawaban beliau apa? Jawaban Syekhul Islam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa berjabatan tangan sesudah sholat itu tidak disunnahkan. Jadi berjabat tangan sesudah sholat itu tidak disunnahkan. Itu jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga berjabat tangan sesudah sholat bukan merupakan sunnah Nabi. Jadi bukan merupakan sunnah Nabi. Bahkan Al-Imam Al-Is Ibn Abdissalam itu pernah menjelaskan. Apa kata beliau? Bersalam-salaman sesudah sholat subuh dan asar merupakan perkara baru dalam agama. Jadi beliau mengatakan, Al-Imam Al-Is Ibn Abdissalam, beliau mengatakan bahwasanya berjabatan tangan sesudah sholat, yakni sudah sholat subuh, sudah sholat asar, merupakan perkara baru dalam agama, kecuali bagi orang yang baru datang, yang berkumpul dengan orang-orang yang disalaminya sebelum sholat. Itu silahkan, baru datang lalu kemudian berjabat tangan kepada orang-orang sebelum sholat, itu silahkan. Atau pas nanti bubaran kemudian berjabat tangan, itu monggo. Tapi kalau kemudian menganggap bahwasanya setelah mengucapkan salam itu ada sunnah berjabat tangan, maka ini tidak benar. Karena sunnah itu disandarkan kepada Nabi. Disebut sunnah Nabi, arti sunnah itu apa? Sunnah itu tradisi, kebiasaan. Sunnah Nabi artinya tradisi Nabi, kebiasaan Nabi. Selanjutnya mari kita simak bagaimana pandangan dari Buya Yahya. bersalaman setelah sholat dan sebagainya. Itu di kalangan kita sendiri memang ada perbedaan, sebaiknya tidak usah bersalaman. Sebagian mengatakan bersalaman. Yang jelas bersalaman adalah baik-baik saja. Apalagi tadi kita datang ke masjid juga belum sempat ketemu kan. Tiba-tiba sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya tidak sempat menyapa tetangga, akhirnya setelah assalamualaikum. Atau salamannya ditunda nanti di akhir. Itu nggak terlalu repot, jangan sampai kita sibuk urusan salaman seperti itu. Sesaat mengatakan itu bid'ah, yang sebagainya dan sebagainya. Dan memang ada sebagian yang keras urusan bersalaman setelah sholat, nggak boleh, bid'ah dan sebagainya. Biarkan dia mengatakan bid'ah. Karena memang di masjid pun, saya pagi-pagi datang ke masjid pun tidak semuanya melihat anak-anak.
Yang salaman paling yang pertama saja, sop yang paling belakang. Yang depan sudah lebih dulu dari kita misalnya. Setelah assalamualaikum bersalaman. Dan sebagian para ulama mengatakan bahasanya bersalaman setelah sholat juga dianjurkan, khususnya setelah sholat asar sama setelah sholat subuh. Memang tidak ada sandaran dari Nabi, tapi para ulama itu mikir. Orang habis sholat subuh itu habis tidur dari rumah masing-masing, ya kan? Kalau sholat asar, berarti baru bangun tidur. Ini baru bangun tidur. Kemudian asar itu menjelang malam, orang mau pergi pulang ke masing-masing. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian berkata bahwasanya di saat kita sholat itu kita telah berpisah dengan saudara-saudara kita, supaya kita tidak terlalu keras deh. Artinya kalau memang anda melihat teman tetangga anda itu nggak biasa salaman, ya nanti aja salamannya. Apalagi lagi khusyuk, apalagi sampai muter wajah anda ke belakang itu, mengganggu keindahan. Jadi yang nyaman, yang mudah bersalaman, salaman. Jika ternyata tidak bersalaman, mungkin nanti. Artinya jangan sampai anda menjadi orang yang keras, gampang menyalahkan. Bersalaman adalah hak, cuman cara saja yang nyaman, senyaman-nyamannya. Apalagi waktu khutbah Jumat. Kadang-kadang orang ke masjid itu ya sambil istirahat lah ya. Ada irama khotib itu menjadikan dia tidur, jangan diganggu, kasihan dia. Dia kerja sehari, biar dia tidur. Assalamualaikum, salaman, salaman lagi, ya. Kemudian jika anda terlambat di majelis juga ini adalah adab disebut para ulama. Anda datang di majelis telat, ya langsung saja duduk, jangan salaman saat majelis, nanti nggak bisa pengajian, nanti sudah terlambat ganggu lagi. Jadi salaman pada hakikatnya adalah sunnah, tinggal kita tahu waktu yang paling tepat dan tidak ganggu orang. Jadi salaman itu indal liqa, waktu bertemu. Baik, itu adalah masalah bersalaman yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Berikutnya mari kita simak pandangan dari Gus Baha dari NU. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya, tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahan. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem melek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, mengkritik salam. Akhirnya mikir deh, ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan, tapi untuk salaman masalah. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak. Akhirnya mereka sadar, oh iya, lama-lama dibisi gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Selanjutnya mari kita simak pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Anda selesai menunaikan salat, Anda salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan, yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, nggak usah angkat tangan, karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini, untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana, cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani
fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam. Selanjutnya, bagaimana pandangan dari Ustadz Firanda Andirja dari Salafi? Ustadz, apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi ketika saya masuk, Assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Ya. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apakah saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Dianggap sebagai suatu syariat khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang ya. Orang semua putar sholawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin. Nggak usah nunggu setelah sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita nggak ada masalah. Ya. Cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Sholatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis sholat, sunnahnya adalah kita sebelum sholat kita ketemu orang salaman. Kecuali tadi orang kita masbuk, belum ketemu dia, kita boleh salaman. Karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman, sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir. Ya. Akhirnya banyak orang berkreasi. Ya. Habis sholat kemudian salaman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma sholli, berdiri. Salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itulah masyarakat melakukan demikian, tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita, kita salam ya. Enggak ada masalah.